Cara setting regulator ataupun display kapasitor bank merek Gae. Di sini ada 4 menu item: kiri, bawah, kanan, atas. Pertama, tekan tombol bawah untuk memilih menu item manual setup. Ketika sudah mendapatkan setup, tekan tombol kanan, tekan lagi tombol kanan. Di sini ada UN, tegangan input. Kita di sini bisa masukkan berapa tegangan input yang kita inginkan. Misalkan tekan tombol kanan, di sini ada angka. Di sini kita bisa masukkan angka sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan 380, atas untuk menambahin, yang bawah untuk mengurangin. Untuk pemindahkan posisi yang lain kita bisa tekan tombol kanan, tekan tombol kanan lagi, masukkan nilai sesuai kebutuhan, dan tekan tombol kanan lagi. Dan terakhir, setelah nilai sudah sesuai dengan keinginan, tekan tombol kanan lagi untuk kembali seperti normal. Nah, yang kedua, tekan tombol bawah lagi, masukkan nilai CT, current transformer. Current transformer itu sudah ada di dalam busbar ataupun di dalam panel tersebut, panel kapasitor. Untuk CT sesuai yang ada di dalam kapasitor tersebut, misalkan CT-nya 1000/5. Kebetulan kita di sini 1000/5. Maka dimasukkan nilai CT-nya. Di sini bisa kita lihat untuk memasukkan nilai CT sama seperti yang tadi. Misalkan kita ingin membuat 2000, kita tekan tombol atas. Untuk membuat angka 1 ke kanannya bisa kita tombol kanan, masukkan nilai. Kalau di sini kita memakai CT 1000/5, maka saya akan normalkan kembali. Untuk menormalkan kembali, tekan tombol berulang-ulang. Nah, yang ketiga, VT. VT sesuai dengan kapasitor tersebut 1. Sesuai dengan regulator tersebut, udah settingan dari dalam regulator tersebut. Yang keempat, ada A1NO, ini sesuai, jangan dirubah. VVC sesuai, jangan dirubah, on. CP1, Kospi yang kita inginkan berapa setelah kapasitas kapasitor kita itu mampu untuk membuat Kospi berapa. Misalkan kita buat di sini, saya akan setting Kospinya, bisa kita buat 0,85. sesuai dengan kebutuhan kapasitas kapasitornya. Terus ada yang di bawah, settingan waktu, berapa waktu yang dibutuhkan. Bisa kita bikin 10 second atau berapa second sesuai dengan kebutuhan. Tekan tombol yang bawah. Bisa yang atas untuk menambah jumlah angka, untuk menurunin yang bawah. Kebetulan kita di sini memakai 15 second. Untuk memindahkan angka ke sebelahnya, tekan tombol kanan, tekan tombol lagi kanan. Untuk kembalikan normal, tekan lagi tombol kanan sampai angka tidak berkedip lagi. Out ini bisa kita lihat untuk regulatornya mempunyai step 1 sampai 14. Nah, di sini untuk pengaturan auto, manual ataupun off.
Kebetulan kapasitor yang kita butuhkan itu adalah auto, jadi nyala secara otomatis secara bergantian. Di sini bisa kita setting posisi auto, off, phone, all, auto. Maka kita bikin auto. Sampai di step kedua sama. Di sini ada 14 step. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, untuk mengubah posisinya menjadi auto, kita tekan tombol kanan. Nah, terus kita tekan tombol yang bawah, phone, all, auto. Setelah posisi auto, kita tekan tombol kanan, maka sudah posisi auto. Kapasitor nyala secara otomatis bergantian sesuai dengan kebutuhan KOSPI yang diinginkan untuk beban-beban listrik. Tombol kiri untuk kembali ke posisi layar depan. Nah, tombol atas di sini kita bisa melihat untuk info. Ini bisa untuk info ya. Tombol bawah untuk melihat step regulator ataupun display masih bagus atau tidak. Kita bisa melihat dari info. Di sini ada tulisan info di atas. Setelah sudah dapat tulisan info, saya kembalikan dari awal. Tekan tombol bawah untuk mendapatkan info. Nah, setelah sudah muncul info, bisa kita lihat. Tekan tombol kanan. Di sini ada 14 step. Kalau kita tekan tombol kanan sekali lagi, di sini ada CC 46,8 kVAR. Ketika satuannya kVAR, maka step akan masih bagus. Bisa kita lihat di sini ada step yang udah rusak. Di sini bisa kita lihat ya, ada step yang rusak. Pasti berbeda. Kebetulan di sini ada step nomor 9 yang rusak. Nah, satuannya itu CVAR. Kalau kapasitor seperti ini, berarti untuk stepnya itu rusak, maka dia tidak akan berfungsi lagi. Mau kita setting secara manual, auto ataupun yang lain-lain, dia akan nggak akan bisa berfungsi lagi. Kalau kita bandingkan dengan yang lainnya, kan bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat sini CC 43,6 kVAR. Ini menunjukkan bahwasannya kapasitor masih dalam keadaan baik untuk stepnya. Dan kapasitas kapasitor itu kita menggunakan 50 kVAR, maka dia di bawah 50 kVAR. Untuk kembali ke seperti semula, kita bisa tekan tombol yang kiri kembali. Di sini juga kita bisa melihat tegangan input di depan layarnya. Nah, 0,92 kebetulan di sini lagi stop produksi, maka KOSPI akan tinggi. Ketika produksi, maka daya harmonik akan semakin naik, kebutuhan KOSPI akan semakin tinggi, dan kadang secara otomatis. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya beritahukan, berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika videonya atau perkataan saya ada yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih.